Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Teman-teman, seperti biasa ya, kita live Instagram hari Senin, live TikTok hari Selasa ya, jam 8 malam seperti sekarang ini live TikTok. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, gua mau disclaimer dahulu ya, seperti biasa nih. Bahwa semua yang gue sampaikan di video ini guys, ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya ya, apabila yang salah ya. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak resmi teman-teman ya, belum dipecat ya gue ini, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Teman-teman Anda semua tidak bisa dan nggak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi lu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Nah, karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP juga boleh ya, apabila lu mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis teman-teman ya, secara langsung di live Instagram hari Senin malam, dan ada live TikTok di hari Selasa malam jam 8 malam. Wah, seru nih teman-teman ya. Oke, teman-teman kita mau promo dulu teman-teman ya, buat teman-teman yang belum tahu, apakah Anda orang-orang yang takut dengan petugas pajak? Atau lu takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya? Atau lu pernah diancam, pernah diomel-omelin sama orang pajak? Nah, kalau lu pernah mengalami ketakutan itu teman-teman ya, maka pelatihan PSTP ini adalah yang paling cocok buat Anda teman-teman ya. Program siapatakutpajak.com ini sedang gua bikin ini ya, akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak teman-teman, siap menghadapi SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa daftar di www.siapatakutpajak.com guys ya, untuk dapatin promo khusus bulan ini. Nanti kita akan ketemu di bulan April, dan ada juga bonus di bulan Maret ini teman-teman ya. Dan teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif ya PSTP, ada grup Telegramnya, kita bisa diskusi tiap hari tanpa batas waktu ya selama-lamanya, dan kita akan ketemu langsung secara online teman-teman, setiap hari Jumat malam ya di bulan April nanti, hanya untuk member PSTP. Dan teman-teman akan dapat bonus nanti ke akunting UMKM juga di bulan Maret ini. Dan teman-teman juga bisa dapat diskusi private dengan gua ya, one on one nanti di bulan ini juga bisa ya, dengan harga super diskon. Oke guys. Nah, manfaatkan masa promo ini ya, di bulan ini silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana guys ya. Oke, silakan kalau mau bergabung. Di shopnya ada nggak ya? Oh, di shop gua nggak ada. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita mulai diskusi tanya jawab ya, gue akan sampaikan mungkin informasi-informasi terbaru ya. Yang pertama adalah ada informasi dari DDTC nih, dari DDTC News ya, adalah portal berita yang paling terpercaya guys ya. Di DDTC ini ada judul berita yang mengatakan UMKM yang tak bisa lagi pakai PPh final 0,5%, masih ada insentif lain katanya ya. Nah, kita pikir apaan nih? Keren juga nih ya. Kita baca teman-teman ya. Apa sih insentifnya? Jangan-jangan tipu-tipuan teman-teman ya. Nah, ini kita baca nih. Ada bentuk insentif pajak lainnya yang bisa dimanfaatkan WP Badan UMKM ketika tidak lagi bisa pakai PPh final 0,5%. Topik ini mendapat sorotan cukup banyak dari netizen selama sepekan terakhir. Nah, beberapa waktu lalu ya, seorang pengurus WP Badan berkonsultasi dengan petugas pajak dari KP2KP Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. WP Badan ini kebingungan karena perlakuan pajak setelah pakai PPh final UMKM. Maklumlah, dalam 3 tahun terakhir WP Badan ini kan pakai PPh final 0,5% nih. Nah, wajib pajak badan ternyata sudah tidak dapat melakukan penghitungan PPh 0,5% per 1 Januari 2024. Kan sudah lewatin 3 tahun nih kalau PT ya. Kalau CV 4 tahun, kalau PTP 4 tahun. Nah, perlu diingat teman-teman ya, skema PPh final UMKM itu hanya dapat dimanfaatkan selama 3 tahun saja ya, bagi WP Badan berbentuk PT. Nah, hal ini berbeda dengan WP orang pribadi yang bisa pakai 7 tahun. Nah, mengingat masa berlaku PPh final itu 7 tahun, sudah mau habis nih, ada kewajiban pajak yang timbul setelahnya. Nah, salah satunya adalah WP Badan perlu membuat pembukuan. Selain itu, wajib pajak juga akan dikenai tarif PPh normal sebesar 22%. Luar biasa. Namun demikian, katanya DJP nih ya,
wajib pajak badan sebenarnya masih bisa memanfaatkan bentuk fasilitas pajak lainnya, yakni seperti yang tertuang dalam pasal 31E Undang-Undang PPH. Sesuai dengan pasal 31E, WP Badan itu dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan atau diskon tarif pajak 50% setengah harga ya atas penghasilan kena pajak yang merupakan bagian dari omset senilai 4,8 M. Apabila omset WP Badan itu dalam 1 tahun itu masih belum capai 4,8 M, maka WP Badan dapat membayar PPh Badan 11% saja ya, setengah dari harga umum yang 22%. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan utamanya oleh WP Badan UMKM yang telah memanfaatkan PPh final sejak 2018 dan sudah diwajibkan pakai PPh Badan ya. Nah, udah gitu teman-teman ya. Jadi menurut gua ini berita yang nggak terlalu bermanfaat ya teman-teman ya. Semua orang juga sudah tahu teman-teman ya. Semua orang juga sudah tahu bahwa kalau WP Badan ya bisa pakai PPh umum menjadi 11% dari 22% menjadi 11% dikalikan dengan laba bersih. Nah, padahal gampang teman-teman ya, solusinya sangat gampang. Kalau lu punya PT udah mau habis, ya lu bikin PTP. Bikin PTP, dapat 0,5% 4 tahun. Gitu kan, mudah sekali teman-teman ya, sangat simple. Banyak orang membuat sesuatu yang simple menjadi susah. Banyak orang membuat sesuatu yang gampang menjadi rumit gitu ya. Jadi, negara Wakanda itu, kalau memang bisa dibikin rumit, kenapa dibikin mudah gitu kan? Memang bego tuh orang-orang ya. Jadi, solusi gampang teman-teman. Kalau lu punya PT, kemudian PT-nya itu sudah mau expired 3 tahun, ya gampang, matikan PT-nya, bikin PT baru, dapat lagi 3 tahun, ya. Kalau lu mau lebih lama, bikin PTP. Bikin PTP, bisa pakai 0,5% selama 4 tahun, gitu loh. Kan ini mudah sekali mikirnya, gitu. Kenapa lu mesti ribet-ribet pakai PPh umum lah, pakai diskon pasal 31E lah, aneh-aneh benernya orang-orang. Nggak perlu. Gunakanlah PPh 0,5%, 4 tahun lagi pakai PTP. Udah gitu. Kenapa hal seperti ini tidak terpikirkan oleh orang-orang atau sudah dipikirkan tetapi nggak berani diungkapkan gitu ya. Mungkin dia merasa takut dibilang tax planning aneh-aneh, takut dibilang tax evasion dan sebagainya. Padahal itu memang sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang ya. Undang-undang tidak melarang itu gitu. Kenapa di DTC nggak kasih ide seperti itu ya? Bikin PTP baru beres, bikin PTP dapat 4 tahun selesai. Oke. Itu teman-teman yang intronya. Kita akan diskusi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya teman-teman ya, silakan ditanyakan kalau ada yang bertanya. Oke. Bapak Sandi Halman. Malam Pak Sandi. Tolong tanya kalau hasil transaksi forward yang kita beli dari bank apa kena pajak? Apa itu forward Pak? Apa itu forward ya? Apakah itu seperti saham? Apakah itu seperti kripto atau apa Pak? Jadi intinya, Bapak mesti tanya ke bank. Bapak harus tanya ke orang bank, apakah transaksi ini ketika jualnya sudah terkena PPh final atau enggak. Kalau dia bilang, oh sudah kena PPh final, maka dia sama seperti saham, sama seperti kripto, sudah kena PPh final, berarti sudah beres. Kalau dia belum kena pajak, artinya kan ini boleh dibilang bunga yang cuma-cuma ya, tidak ada kena pajaknya, maka kita mesti hitung sendiri pajaknya di SPT kita sendiri. Gitu Pak. Ya coba cek ke banknya Pak. Transaksi ini tuh apakah transaksi yang sudah atau belum kena pajak? Kita mesti tanya langsung ke pihak banknya. Oke? Semoga teman tuh Pak Sandi Halman. Bapak Bro. Malam Pak Bro. Kalau warisan, tapi orang tua tidak punya NPWP, pajaknya gimana kok? Oke, kita mesti ingat ya, warisan itu adalah orang tua meninggal. Kalau hibah, orang tua masih hidup. Oke? Dalam hal warisan, orang tuanya meninggal, maka menurut saya itu tidak kena pajak. Warisan itu tidak kena pajak, nggak peduli apakah orang tua sudah lapor ataupun belum lapor. Karena di dalam undang-undang ya PPh pasal 4 ayat 3 dinyatakan bahwa warisan itu tidak kena pajak. Tidak ada koma, tidak ada penjelasan dan tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Yang penting, Bapak bisa membuktikan bahwa ini barang betul-betul barang warisan. Buktinya dari mana? Dari surat kematiannya. Kemudian dibuktikan dari sertifikatnya bahwa itu masih nama papa saya. Kemudian balik nama gitu. Atau rekening, mungkin dari rekening awalnya rekening itu nama papa saya gitu. Jadi dibuktikan bahwa ini barang warisan. Setelah dibuktikan ini barang warisan, maka tinggal dilapor di SPT kita sebagai penerima waris. Ya sudah, aman. Nggak ada masalah. Gitu Pak ya. Semangat teman tuh Pak Bro. Bapak Rakis, malam Pak. Ya Pak Malam Rakis, Pak Rakis malam. Thank you teman-teman.
Bapak Rakis, ruko disewa. Bepot udah bukti potong sudah ada. Mau nanya, untuk deposit uang jaminan sewa perlu bupot kah? Perlu lapor SPT atau di mana? Tidak perlu Pak, tidak perlu ya. Jadi kan Bapak menyewakan ruko ya. Nah, kemudian atas sewa itu Bapak sudah dipotong PPh sehingga Bapak lapor di PPh final kan? Bapak lapor di PPh final nilai sewanya, kemudian nilai pajak 10%. Bagaimana dengan uang deposit atau uang jaminan? Itu uang Bapak laporkan sebagai rekening dong, di bagian harta dong, ya kan? Di bagian rekening Bapak lapor sebagai harta, di bawahnya di bagian hutang Bapak tuliskan. Di bagian hutang kodenya mungkin 104 ya, hutang lainnya Bapak tulis bahwa ini hutang deposit sewa rumah nomor sekian gitu. Tuliskan nilai di situ sekian gitu. Gitu Pak. Ya. Jadi di rekening tulis sebagai rekening, di bagian hutang tulis sebagai hutang atas sewa sekian. Mungkin boleh disebutkan nama PT-nya apa gitu. Jadi itu hutang Pak ya. Kan suatu hari ketika sewa selesai Bapak kembalikan kan uang depositnya kan. Nah, maka seperti itulah. Jadi hutang dia. Oke. Semangat bantu Pak Rakis. Bapak Arsel. Apa ini Pak? Bahasa Cina nih. Saya nggak paham Pak. Mohon maaf. Bapak Arsel. Bapak Rakis. Uang istri dipakai dulu oleh suami berkali-kali. Udah kembalikan sekaligus. Harus lapor SPT-nya gimana? Jadi gini Pak, kondisi 31 Desembernya bagaimana? Oke, kondisi 31 Desembernya bagaimana? Kalau pada 31 Desember itu sudah dikembalikan, kan berarti nggak ada masalah dong. Jadi lapor masing-masing kan hartanya kan. Kalau 31 Desember masih nyangkut di suami contohnya ya, uang istri masih nyangkut di suami, maka mereka boleh lapor dengan dua cara. Cara pertama adalah hutang piutang. Jadi si istri mengakui piutang, si suami mengakui hutang. Kira-kira gitu. Cara yang kedua adalah dengan diberikan. Jadi istri memberikan kepada suami, kemudian suami mengakui sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak strip lainnya. Gitu ya. Ke lampiran 3, penghasilan yang bukan termasuk objek pajak yang paling bawah di situ. Masukin sebagai penghasilan lainnya yang tidak kena pajak. Gitu Pak, beres. Ya, intinya sih suami istri nggak ada masalah sih, saling kasih-kasihan. Yang penting rapi aja. Kalau hutang piutang berarti hutang piutang, kalau mau dikasih ya udah dikasih. Gitu. Semangat teman tuh Pak Rakis. Bapak Grenesia Amanda nggak bermanfaat. Tadi ya, berita tadi ya. Thank you Bu. Oke. Terpotong. Oke. Bapak Ibu Elisa. Malam Bu Elisa. Saham 032 apa 031? Jadi yang saya pahami gini Bu, 031 itu adalah saham di Bursa Efek. 032 itu adalah saham di sebuah PT biasa yang bukan TBK. Sepemahaman saya begitu, ya. 031 adalah saham di Bursa Efek, 032 adalah saham di sebuah PT yang tertutup, bukan PT terbuka. Sepemahaman saya begitu. Semoga tertentu Bu Elisa. Bapak TR 15. Malam Pak TR. Izin tanya, untuk pengambilan dividen, maksimal berapa persen dari laba ditahan? Saya tidak tahu ada maksimal, Pak. Setahu saya boleh aja diambil semua, suka-suka Bapak. Kan itu sudah kena pajak kan, sudah bebas. Terserah Bapak mau diambil berapa. Semangat teman tuh Pak TR. Bapak user 2126. Malam Pak. Awalnya 1 NPWP. Bila sekarang mau 2 NPWP karena mau status pisah harta. Harta suami di SPT tinggal dibagi 2 ya? Bebas Pak, terserah Bapak dengan istri, tinggal diputuskan. Mau dibagi 2 berapa boleh, mau dibagi berapa boleh, mau tetap di suami semua boleh, mau dipindah ke istri semua juga boleh. Itu kan kesepakatan suami istri. Jadi kesepakatan pisah hartanya bagaimana nih? Nah, ikuti aja di situ. Jadi pajak nggak pusing. Pajak nggak pusing mengenai hal ini. Ikutilah kondisi di surat pisah hartanya. Gitu. Oke, semoga terbantu Pak user. Ibu Elisa, ini ngomongin apa Bu? Ke Bapak Arshel. Ini pertanyaan apa nih? Bahasa Cina. Saya nggak ngerti sih, mohon maaf. Bapak Rakis, nanya lagi. CV omset kurang dari 500 juta. Sekarang mau pakai PP 55, harus gimana? Oke. Kalau namanya CV Pak ya, mau berapapun omsetnya, di atas ataupun di bawah 500 juta, dia langsung bayar 0,5% Pak. Bayaran 0,5% dikalikan omset, kemudian dibayar pajaknya bulan depan.
Gitu, Pak. Yang penting masih di bawah 4,8 M ya. Nah, jadi yang namanya 500 juta tidak kena pajak itu hanya berlaku untuk orang pribadi. Tidak berlaku untuk badan. Kalau badan, walaupun di bawah 500 juta omsetnya, tetap bayar pajak seperti biasa, 0,5%. Oke? Semoga terbantu, Pak Rakis. Ibu Noi, Ko Awan mau tanya, kalau saya sama suami mendirikan CV, suami direktur dan istri komisaris, apakah saya sebagai istri bisa ambil gaji sebagai komisaris CV? Oke, pertanyaannya adalah nama ibu ada nggak di dalam akte notaris? Kalau nama ibu ada di dalam akte notaris, ibu menjadi komanditernya, bisa komanditer aktif ataupun tidak aktif, maka nggak bisa terima gaji. Nggak bisa, Bu. Komanditer itu hanya terima prive. Gitu sih, Bu. Jadi, kalau komanditer CV itu tidak terima gaji, tetapi terima prive. Yang boleh terima gaji adalah karyawan biasa yang bukan pemegang saham, yang bukan komanditer di dalam CV. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Noi. Bapak M-Trix, kok mau tanya, kok jadi bahasa ini, Pak? Mohon maaf nih, canggih bener nih TikTok bisa ngomong bahasa Cina. Saya nggak ngerti, Pak. Mohon maaf nih. Thank you, Pak M-Trix. Pada mantap nih teman-teman bahasanya. Saya orang kuno nggak ngerti bahasa Cina. Oke, Bapak Sandi Halman. Jadi convert USD ke Yen dan balik ke USD. Pihak bank ngomong ada kena dan nggak kena berjangka. Oh, Bapak trading forex ya? Kalau trading forex setahu saya memang nggak kena pajak, Pak. Maksudnya belum kena pajak ya. Nah, jadi Bapak tinggal perhitungkan modalnya berapa dibandingkan dengan kondisi 31 Desember, untungnya berapa. Gitu ya. Modalnya berapa dibandingkan dengan kondisi 31 Desember, berapa untungnya. Kalau ada untung, maka untung itu dilaporkan sebagai penghasilan lain-lain dalam negeri. Udah, penghasilan lain-lain dalam negeri nanti bayar pajaknya. Gitu sih, Pak. Sepemahaman saya begitu ya. Kalau yang namanya kontrak berjangka ataupun trading forex, karena belum ada pajaknya, sehingga tinggal dibayar pajaknya atas capital gain-nya aja. Gitu. Semangat teman tuh Pak Sandi Halman. Ibu Elisa Japko, warisan atau hibah dicantumkan hanya sekali di kolom warisan SPT. Pas tahun pertama terima, betul Bu, betul ya. Jadi di bagian warisan itu hanya dilapor di tahun dia terima warisan ya. Tahun depan udah nggak perlu ya. Tahun depan udah nggak perlu. Tahun depan tinggal update aja dia punya harta. Oke. Ibu Elisa, nggak harus dicantumkan seumur hidup di kolom warisan kan kok? Nggak Bu, nggak ya. Ibu sudah betul. Kolom warisan itu hanya dicantumkan di tahun dia terima warisan. Oke. Jadi yang namanya warisan itu adalah sebuah penghasilan. Ya udah, penghasilan itu kan hanya melaporkan penghasilan di tahun tersebut. Gitu. Sudah betul, Bu, sudah betul. Semangat teman tuh, Bu Elisa. Bapak Sandi, seperti option, swap, dan lain-lain. Oh, oke. Saya sih kurang paham ya. Tetapi kalau memang di situ belum ada unsur pajaknya, mungkin ini kan trading antar negara kan, sepertinya belum ada unsur pajaknya, Pak. Nah, kalau memang nggak ada unsur pajaknya, Bapak tinggal hitung berapa sih capital gain-nya. Nah, atas capital gain Bapak tinggal hitung, nanti masukin ke penghasilan lain-lain aja. Sehingga kena PPh-nya tinggal dihitung. Gitu, Pak. Oke. Semangat teman tuh, Pak Sandi Halman. Bapak Iwan. Kalau perusahaan lama tidak memberikan bukti potong PPh ke kita sebagai ex-karyawan, kita harus bagaimana? Kalau perusahaan lama tidak memberikan bukti potong PPh ke kita sebagai ex-karyawan, kita harus gimana? Yang pertama, Bapak berusaha dulu, Pak. Bisa di chatting, bisa di telepon, bisa di email. Sudah berusaha kan, minta kan? Nah, langkah kedua, kalau memang nggak dapat, Bapak boleh ke AR-nya Bapak. Oke, tinggal chatting atau telepon atau datang ke kantor pajak, ke AR-nya Bapak, bilang, Pak, saya ada bukti potong tetapi nggak dikasih sama orang kantor. Bisa nggak Bapak mintain? Nah, nanti dari komputernya pajak bisa tercetak tuh bukti potong Bapak ya. Kalau ada ya. Kalau ada, maka AR-nya Bapak akan bisa mencetakkan bukti potong Bapak. Gitu. Jadi langkah pertama adalah berusaha minta kepada perusahaan, langkah kedua minta ke AR. Jangan-jangan dia belum bikin bukti potong ya. Kalau dia belum bikin bukti potong, ya sudah. Berarti dianggap tidak ada. Maka Bapak masih lapor sendiri sebagai penghasilan lain-lain. Gitu, Pak. Semangat teman tuh, Pak Iwan. Ibu M. CV saya konstruksi. Dapat job dari dinas. Pajak-pajaknya apa yang harus saya perhatikan? Oke.
Sepemahaman saya Bu ya, yang pertama adalah PPN. Jadi kalau Ibu PKP, maka Ibu buka faktur pajak dong, bisa 030 atau 020 faktur pajak ya. Nanti PPN itu akan dipungut oleh si bendahara sehingga dia bayarkan. Yang kedua adalah kalau Ibu bukan PKP, Ibu nggak usah buka faktur ya. Faktur pajak maksudnya ya. Kemudian yang kedua adalah PPH. Biasanya sih pihak bendaharawan akan potong PPH. Bisa PPH 22 atau PPH 23. Ya ikuti aja. Kalau dia potong, ingat Bu ya, minta bukti potongnya. Kalau PPN dia pungut, ingat minta bukti pembayaran PPN-nya. PPN minta bukti bayar, PPH 2223 minta bukti potong. Udah gitu. Nanti bukti potong PPH itu bisa Ibu kurangkan dengan pajak di SPT tahunan Ibu. Gitu. Oke. Semoga terbantu Ibu M. Bapak Iwan, kalau perusahaan lama tidak memberikan bupot PPH ke kita, sebagai ex-karyawan, kita harus gimana? Ya begitu Pak ya. Cara pertama adalah mintain dulu, usahakan pakai email atau WA kepada pihak perusahaan, kemudian mereka kasih. Kalau mereka nggak mau kasih, Bapak bilang ke AR-nya Bapak ya, di kantor pajaknya Bapak, Pak AR, saya nggak dapat bukti potong nih, kan saya udah mau lapor SPT nih, tolong dong. Nah, nanti AR bisa printkan dari komputer dia, bukti potong yang Bapak terima dari kantor itu. Gitu. Jangan-jangan dia belum potong. Kalau dia belum potong, ya sudah, Bapak akan mengakui sebagai penghasilan lain-lain, sehingga bayar sendiri pajaknya. Gitu. Semoga terbantu Pak Iwan. Bapak M Trix untuk Ibu M, bupot dari dinas dan PPH badan. Oke, siap. Thank you Pak M Trix. Pak M Trix untuk Bapak Iwan. Mantap, dikenakan lebih kecil persentase nanti kalau diperiksa. Nuduh saja perusahaan lama. Oke. Ya. Semoga terbantu. Thank you Pak M Trix. Bapak M Trix untuk Ibu Elisa. DST sampai terjadi pengalihan. Oke. Dan seterusnya sampai pengalihan. Oke. Siap. Thank you Pak M Trix. Oke. Sebentar. Mana dia tadi? Terpotong. Oke. Kita lanjut ke Bapak Iwan. Kalau perusahaan lama tidak memberikan bukti potong, tadi sudah ya. Ibu Elisa. Untuk Bapak Arcel. Apa itu, Bu? Ibu Melani, malam Pak Wan, malam Bu Melani. Bapak Y, PPN naik di demo atau suka Bang? Ya gimana ya? Kita ikutin aturan aja Pak. Kita ikuti aturan aja. Sebenarnya sih PPN naik 1% tuh nggak pengaruh apa-apa bagi kita ya. Harga tetap naik, kita kantor kerja tetap seperti biasa, jadi nggak ada pengaruh bagi kita, gitu. Cuman secara makro lumayan, gitu ya. Secara makro bertambah sedikit lah penerimaan negara. Kalau secara kita mah nggak pengaruh, cuman 1% naiknya, gitu. Tetapi anyway, konsultan pajak masih bagus ya bisnisnya ya. Teman-teman yang mau jadi konsultan masih bisa teman-teman ya, masih seru dunia persilatan konsultan ya. Thank you Pak Y. Bapak M Trix, bahaya nih. Bapak Abang Jago, malam. Katanya KTP mau difungsikan sebagai NPWP. Mulai kapan? Oke. Jadi mohon maaf teman-teman ya, tidak begitu maksudnya. Yang dimaksud dengan pemadanan NIK NPWP itu maksudnya adalah nomor NPWP kita mau diubah dari 15 digit berubah menjadi 16 digit, yaitu nomor yang sama dengan KTP kita. Gitu, oke? NPWP kita nomornya mau diganti menjadi nomor yang sama dengan KTP kita. Gitu ya. Bukan berarti NPWP kita berubah jadi KTP atau KTP berubah jadi NPWP, tidak. Tidak ya. Bukan berarti KTP berfungsi sebagai NPWP, tidak juga, tidak. Tetap NPWP ya NPWP, KTP ya KTP. Cuma nomornya sama. Gitu Pak ya. Jadi buat teman-teman yang punya KTP tidak usah khawatir. Anda tidak akan tiba-tiba menjadi punya NPWP. Enggak. Tetap Anda perlu mengajukan NPWP, barulah dikasih NPWP. Gitu ya. Nah, proses ini akan finalisasi tanggal 1 Juli 2024. Oke. Dari kemarin sudah dilakukan, cuman finalisasinya tanggal 1 Juli 2024. Gitu. Oke. Semoga terbantu Pak Abang Jago. Ibu Melani 153. Pak Awan mau tanya, kalau WPOP kasih hibah uang tunai kepada anaknya, untuk pelaporan pajak WPOP-nya bagaimana ya? Oke, di SPT si orang tua ya, yang memberikan hibah ya, langsung hilangkan barang tersebut. Sudah, gitu aja. Ya, contohnya dia punya mobil,
mobilnya ada 3 gitu kan. 1 kasih ke anak, ya sudah, 1 ini dihilangkan dari SPT dia. Udah, gitu doang. Di SPT penerima hibah, dia perlu lakukan 2 hal. Yang pertama, di bagian harta, masuklah mobil itu sebagai harta baru. Kemudian di lampiran 3, yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, masukkan yang namanya kategori hibah, masukin nilai rupiahnya. Oke, di bagian harta masuk barang baru, di bagian penghasilan yang bukan objek pajak, masuk hibah senilai hibahnya. Gitu. Sedangkan di orang tua, tinggal dicabut aja harta tersebut. Oke, semoga terbantu Bu Melani. Bapak Rakis, terima kasih Pak Awan. Keahlian Bapak menolong orang. Siap. Akan diberkati selalu Pak Awan. Terima kasih Pak Rakis. Terima kasih. Thank you. Bapak User, thank you kok. Siap. Thank you. Bapak with friend. Apa nih Pak with friend? Lak M. Bapak Dobido. Kok, kalau PT itu tiap bulan wajib bayar PPh UMKM final sama PPN ya? Oke. Jadi gini Pak, PT ketika baru dibikin, dia punya hak untuk 3 tahun menggunakan PPh UMKM final 0,5%. Kalikan omset. Oke? 3 tahun pakai PPh UMKM final 0,5%. Bagaimana dengan PPN? PPN itu perlu dia terbitkan faktur pajak kalau dia sudah berstatus PKP. Oke? PPN itu perlu kalau dia berstatus PKP. Nah, PT yang baru buka itu boleh memilih. Mau PKP boleh, mau non-PKP juga boleh. Oke? Tetapi kalau PT itu sudah punya omset lebih dari 4,8 M setahun, maka dia wajib PKP di tahun berikutnya. Begitu, Pak. Oke? Nah, semangat terbantu Pak Dobido. Bapak Sandi, Pak, saya WP pribadi. Kalau 0,5% tahun ini sudah tahun ke-7. Solusi selanjutnya apakah pakai norma? Jawabannya iya Pak ya. Mulai Januari 2025, Bapak menggunakan metode norma namanya. Oke? Kalau Bapak mau menghindari norma, Bapak bisa bikin PTP. Bikin PTP dapat 4 tahun pakai 0,5%. Atau pakai NPWP orang pribadi yang lain. Bisa 0,5% lagi 7 tahun lagi. Gitu. Semangat terbantu Pak Sandi. Ibu Berlin, Pak, untuk pajak kripto, pakai exchange luar itu gimana ya pajaknya? Jangan Pak, exchange luar ya. Kalau exchange luar, ketika Bapak jual kan nggak ada PPh final tuh. Sehingga Bapak akan perlu bayar 0,5%, akan perlu bayar PPh atas capital gain. PPh itu PPh progresif ya, yang 5, 15, 25, 30. Nah, supaya Bapak lebih hemat, Bapak harus jual di exchanger Indonesia. Ya, di broker Indonesia sehingga sudah kena PPh final 0,1%. Nah, dengan begitu sudah aman, nggak usah kena pajak lagi, gitu Pak ya. Jadi ingat ya, kripto itu jualnya harus di exchanger Indonesia, jangan di exchanger luar negeri. Oke, semangat teman-teman Pak Berlin. Ibu Elisa, untuk Bapak M-Trix, oke. Bapak Sandi Halman, makasih Pak, sama-sama. Bapak Dasar Munafik, mau nanya, ya gimana Pak? Bapak Rumah Gupi Farm. Kalau jual logam mulia yang dilaporkan di PPh 21 orang pribadi itu hitung pajaknya dari keuntungan atau dari bruto ya? Dari keuntungan Pak, dari keuntungan ya. Bapak kan bukan pedagang emas ya. Kalau bukan pedagang emas, kemudian jualan emas, ya sudah, nanti Bapak hanya hitung keuntungannya aja. Oke, keuntungannya itu dilapor di lampiran 1 halaman 2 yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya atau penghasilan dari penjualan aset. Gitu. Laporkan keuntungannya di situ sehingga tinggal bayar pajaknya nanti. Oke. Semoga terbantu Pak Rumah Gubi Farm. Ibu Elisa Jab. Oke kok, makasih matur nuhun. Siap Bu, sama-sama Bu Elisa. Bapak Noi. Ibu Noi, kok lembaran SPT-OP saya tahun lalu lupa saya print dan sekarang saya lihat di DJP saya nggak bisa. Jadi gini. Oh, lihat lampiran-lampirannya hanya ada bukti lapor saja. Gimana kok? Bisa nggak tahun ini saya mau lapor pajak terpotong lagi. Lapor pajak tahunan gimana ya kok? Nggak ada simpan arsip tahun lalu. Harus bagaimana kok caranya? Oke, gampang Bu. Jadi Ibu Noi harus masuk ke DJP online, kemudian pilih menu lapor. Oke, pilihlah menu lapor, kemudian pilihlah menu usaha, kemudian pilihlah menu e-form. Oke, ambil e-formnya. Ibu tidak usah pembetulan ya. Jadi Ibu seolah-olah mau pembetulan, tetapi nanti nggak usah disubmit.
hanya mau ngambil e-formnya aja ya. Seolah-olah mau pembetulan, tarik e-formnya, setelah e-form tertarik, nanti Ibu tinggal lihat dari situ. Gitu, Bu. Jadi gunakanlah e-form. Nah, e-form itu, e-form tahun lalu ya maksudnya ya. E-form tahun lalu ya, tahun 2022 Ibu tarik. Nah, di situ akan ada daftar harta-harta Ibu yang sudah Ibu laporkan tahun lalu. Gitu ya. Laporkanlah seolah-olah mau melapor pembetulan pakai e-form, kemudian tarik e-formnya. Di situ, Bu. Semua pengetahuan tuh, Bu Noi. Ibu Aulia Widya Asmara. Ada penghasilan dari jual padi. Nilainya 5 juta. Itu pelaporan SPT tahunan masuk di lampiran berapa? Apakah harus bayar pajak? Oke. Kalau setahun cuma 5 juta, nggak usah bayar pajak lah, Bu ya. Ibu akui sebagai omset pedagang ya. Omset pedagang itu kan kalau dagangnya itu di bawah 500 juta, itu nggak usah bayar pajak. Gitu, Bu. Jadi kalau setahun omsetnya di bawah 500 juta, itu nggak usah bayar pajak. Jadi Bu tinggal di lampiran 3 ya, lampiran 3 di bagian PPh final yang paling bawah Ibu centang tuh PP 55 dicentang, kemudian ditulis tuh Januari berapa, Februari berapa sampai Desember. Pokoknya kalau totalnya masih di bawah 500 juta itu tidak kena pajak. Gitu, Bu. Oke. Semoga teman tuh Bu Aulia. Ibu Iwan, makasih. Siapa Iwan? Ibu Noi tadi sudah ya. Kemudian Bapak Hoyudi, kok tahun depan PPN naik 12% kan ya? Sudah ditok, betul Pak ya. Itu sudah sejak 2021 sudah ditok oleh Undang-Undang HPP ya. PPN 12% itu harus sebelum tanggal 1 Januari 2025. Jadi sudah pasti Pak, sudah pasti. Thank you Pak Hoyudi. Bapak Jaka Taruk, Bang, kalau misal tahun-tahun dulu kita nggak lapor harta, kayaknya tidak paham. Kalau sekarang mau lapor gimana ya? Kalau sekarang mau lapor, lapor aja Pak, tinggal lapor aja ya. Tinggal dilaporkan aja. Nah, tetapi kalau memang ada peningkatan yang luar biasa jauh, tinggi, maka Bapak perlu hitung penghasilannya. Oke? Hitung penghasilan artinya perlu bayar pajak. Begitu Pak ya. Jadi, mesti lapor sekarang. Nah, tinggal Bapak perhitungkan berapa penghasilannya, dan Bapak perlu mempertanggungjawabkan penghasilan itu dengan cara bayar pajak. Gitu Pak. Kalau ragu-ragu mungkin boleh panggil konsultan pajak, atau mungkin boleh gabung ke PSTP kita Pak di www.siapatakutpajak.com. Gitu Pak. Oke Pak ya, semoga terbantu Pak Jaka. Terpotong tadi Pak Jaka. Oke, Pak Jaka sudah. Bapak Y, kok bisa nggak tutup NPWP perusahaan tanpa audit 5 tahun? Pasti audit Pak ya. Sudah pasti terjadi audit, tetapi belum tentu 5 tahun ya, paling setahun atau 2 tahun ke belakang gitu ya. Paling setahun lah biasanya gitu Pak. Tetapi pasti ada pemeriksaan ya, yang namanya tutup NPWP pasti ada pemeriksaan. Jadi kalau saya sih malas ya cari gara-gara, mending kita lapor nihil 5 tahun ke depan baru kita tutup gitu loh. Nanti kalaupun diperiksa nggak ada apa-apa. Gitu Pak. Semoga teman tuh Pak Y. Bapak M, Pak maaf, tadi bukti potongnya itu saya nama dinas ya, bukan nama saya. Bukti potong nama kita Pak, seharusnya ya. Tadi mengenai apa ya, lupa saya. Bukti potong itu nama orang yang dipotong di situ. Di situ ada identitas pemotong ya, ada identitas pemotong, ada identitas orang yang dipotong. Gitu sih. Jadi ada dua-dua di situ, dua-dua ada di situ. Oke. Semoga teman tuh Pak M. Bapak Hoyudi, kok tahun depan PPN 12% kan ya? Iya, betul Pak. Bapak Rakis, warisan belum terbagi. Orang tua nggak punya NPWP, jadi tidak pernah lapor. Haruskah SPT-in sekarang oleh salah satu ahli waris wakil? Sekarang Pak ya, jangan salah satu Pak ya, semuanya langsung dibagi Pak. Jadi kalau dulu nilainya 100 gitu ya, ada 5 anak. Ya udah, masing-masing anak lapor 20 gitu Pak. Jangan diwakilkan ke salah satu ahli waris, jangan. Langsung masing-masing ahli waris mengakui kepemilikan dia berdasarkan persentase hak warisnya dia. Gitu Pak. Jadi biar beres. Jangan diwakilkan ya, langsung dibagi. Semoga terbantu Pak Rakis. Bapak M-Trix buat Ibu Aulia berkelanjutan. Oke, siap. Thank you Pak M-Trix. Bapak M-Trix, untuk Pak Hoyudi, kenapa bisa ke Bu Aulia? Gimana? Oh, untuk Pak Hoyudi. Ya. Oke, siap. Thank you.
Pak Mtrix. Bapak Rapunzel, Shop Surabaya. Malam kok, saya dengan Henny. Halo Bu Henny, mau tanya, bila toko kelontong sudah tutup dan NPWP masih aktif, lapor SPT tahunan untuk lampiran peredaran bruto bagaimana ya? Tetap sama Bu ya, tetap sama menggunakan lampiran bruto, tetapi 00000 semua. Tinggal di-upload selesai Bu, gitu. Nggak ada masalah, ya. Tetap gunakan formulir yang sama itu, tetapi 000 semuanya. Nggak usah diisi. Gitu Bu. Semangat apa tuh Bu Henny? Bapak Ibu Melani, makasih Pak Wan, sama-sama Bu. Bapak Mtrix, Surabaya, buat Bapak Surabaya, nihilkan saja Bu, kemudian tutup. Betul, siap, thank you Pak Mtrix. Bapak, Ibu Nadazem, thank you nih Bu Nadazem, ada kasih diamond itu ya? Apa itu ya? Semenjak ada Koko, saya sedikit-sedikit jadi tahu perkara pajak. Makasih banyak orang baik. Siap, terima kasih Bu, terima kasih. Thank you. Sama-sama. Bapak Dexter and Dixon, PT sama CV sama kok, cuma boleh 3 tahun ya? Cuma boleh pakai 3 tahun UMKM 0,5%. Beda Pak ya, beda. Kalau PT itu 3 tahun. Oke, PT 3 tahun. Kalau CV itu 4 tahun ya. CV 4 tahun. Kalau PTP atau PT perorangan atau perseroan perorangan itu 4 tahun. Oke? PT itu 3 tahun, PT biasa. Kalau CV atau PTP itu 4 tahun. Kalau orang pribadi 7 tahun. Gitu, Bu. Semangat teman tuh Pak Dexter. Bapak Rosemary Sim. Oke. Kalau MPP orang tua yang udah meninggal belum dicabut, tapi udah ada akte waris dari pengadilan, bolehkah dicatat di SPT anak? Jawaban saya boleh Bu ya, dan memang harus ya Bu. Walaupun MPP orang tua belum dihapus, tetapi ketika sudah meninggal, maka seluruh harta dia sudah perlu dipisah-pisahkan ke SPT ahli waris. Sudah perlu dipindahkan ke SPT ahli waris masing-masing mereka mengakui. Gitu Bu. Ya. Kemudian almarhum masih perlu lapor lagi SPT tahunan 1 kali lagi yang isi hartanya sudah 0 semua, kemudian tinggal dihapuskan MPP-nya, dicabut. Gitu. Jadi ahli waris harus langsung laporkan ya di SPT terbaru masing-masing porsi kepemilikan dia. Oke. Semangat teman tuh Bu Rosemary Sim. Bapak Nadazem, andai semua orang pajak bikin begini pasti paham. Siap Bu, mantap. Thank you Bu Nadazem. Bapak Mtrix, Bapak Dexter, PTP 4 kok. Yes, betul. Thank you Pak Mtrix ya. PTP itu 4 tahun, CV itu 4 tahun. Lumayan. Thank you Pak Mtrix. Ibu Berlin, jadi kalau udah terlanjur beli di luar negeri, apakah masih valid untuk transfer ke exchange dalam negeri gitu ya? Saya nggak gitu paham Bu ya, tapi saya rasa bisa ya. Saya rasa bisa, walaupun saya kurang paham. Coba dicek lagi Pak, Bu, ke exchangernya. Ke exchangernya bisa nggak? Saya nggak gitu paham nih transaksi-transaksi yang kripto-kripto gitu. Thank you Bu Berlin. Bapak Om B, kalau buat jasa artis, bagaimana untuk bayar pajak tahunannya? Pakai atas nama pribadi. Oke, yang namanya artis itu adalah pekerja bebas ya. Yang namanya artis adalah pekerja bebas. Kemudian dia menghitung pajaknya itu adalah bruto dikalikan 50%, barulah dikalikan dengan tarif. Oke. Ciri khas pekerja bebas, yaitu menggunakan NPPN ya. Dia mesti mencetak sebuah surat yang namanya NPPN, penggunaan norma, di awal tahun sebelum akhir Maret, kemudian dia menggunakan PPh-nya itu adalah bruto kalikan 50% kalikan tarif. Begitu Pak. Semangat teman tuh Pak Om B. Ibu Berlin, lokal, lalu laporan SPT-nya gimana? Indodax itu sudah terdaftar. Oh iya. Kalau Ibu menjualnya melalui Indodax, kemudian sudah ada bukti potong pajaknya, maka sudah aman. Gitu, Bu. Jadi yang penting adalah ketika jual harus lewat Indodax, kemudian pastikan ada potongan pajaknya. Minta ke brokernya bukti potong pajaknya. Gitu, Pak. Ibu ya, Bu Mtrix. Bapak Mtrix ya, untuk Bu Merlin. Untuk Bu Merlin. Thank you, Pak Mtrix. Kemudian Ibu Moonlight Baby Boo. Laporan pajak PP21ku lebih bayar. Jumlahnya sesuai sama pajak pembelian antam tahun. Bagaimana Bu? Terpotong maksudnya? Ibu dalam rangka SPT tahunan ya? Kalau Ibu dalam rangka SPT tahunan, maka Ibu nanti tinggal naikin penghasilan lain-lain ya.
masukkan lampiran 1 halaman 2 ya. Di penghasilan lain-lain dalam negeri dinaikkan sampai tidak LB. Gitu, Bu. Naikkan terus angkanya sampai tidak LB, sampai dia jadi KB. Mungkin bayarlah 1.000 perak, 5.000 perak tinggal dibayar. Gitu. Yang penting tidak boleh LB ya, SPT tahunan ya. SPT tahunan tidak boleh LB. Kalau LB kena pemeriksaan. Semangat teman tuh, Ibu Moonlight Baby Boo. Bapak Rakis, untuk broker, mohon saran karena ini jasa, lebih tepat NIB perseorangan atau NIB PTP. Pajaknya gimana lebih irit? Broker apa nih Pak? Maksudnya Bapak sebagai broker gitu ya. Bapak sebagai broker. Kalau menurut saya sih masih lebih baik PTP ya. Kalau saya selalu menggunakan PTP dibanding perorangan. Kalau perorangan, kalau bisa jangan deh, usaha ke PT aja deh, PTP maksud saya. Gitu. Apakah lebih irit PTP? Saya rasa lebih irit PTP ya. Gitu. Tetapi ingat ya, PTP itu wajib pembukuan ya. PTP wajib bikin pembukuan. Oke. Semangat teman tuh Pak Rakis. Bapak M-Trix, untuk Ibu Berlin, kalau kecil mah segera pindah. Oke, pindah ke Indodax ya. Oke, siap. Thank you Pak M-Trix. Ibu Nadazem, kok mau tanya, kalau ATM kita numpuk, letak uang gitu orang kok, kira-kira tuh masuk SPT pribadi, maksud Ibu ada uang orang di rekening kita gitu Ibu ya. Nah, kalau ada uang orang di rekening kita, maka cara lapornya adalah di bagian harta tetap kita lapor ya. Anggaplah nilai rekening 100 gitu ya. Tetap dilapor nilai 100 dong, sesuai dengan saldo 31 Desember. Di bagian hutang, Ibu lapor senilai hutang yang kepada orang lain itu. Yang orang lain titip itu kita lapor sebagai hutang. Gitu Bu Nada ya. Berapa nilai yang orang titip, itulah kita lapor sebagai hutang. Oke, harta lapor full, kemudian hutang lapor yang masih terhutang. Gitu. Semoga teman tuh Bu Nadazem. Bapak Berlin. Untuk Bapak M-Trix. Kalau sudah terlanjur banyak gimana tuh? Oh, tadi mengenai apa? Kripto ya? Ya, mesti jualnya pakai Indodax, Pak. Oke, thank you. Semoga teman tuh Bu Berlin. Kemudian, wah, thank you teman-teman ya yang udah kasih gifter, Kuros, dan sebagainya. Luar biasa. Saya nggak gitu ngerti TikToknya. Oke, thank you ibu-ibu, bapak Niju. Anjir, PPN naik lagi ya? Betul Pak, naik 1%, nggak apa-apa lah. Jadi 12%. Thank you. Ibu Nanazem, kasih nasi lemak. Oke, siap, thank you Ibu. Thank you. Terpotong. Oke ya. Thank you. Wah, thank you nasi lemak. Bapak Siu 2013Z. Pak, kalau kita untuk PPN penjualan dikenakan pajak lagi ya? PPN penjualan dikenakan pajak lagi. Terpotong nih Pak, nggak ngerti maksud saya. Maksudnya gimana? PPN penjualan dikenakan pajak lagi. PPH kali Pak ya. Jadi kan ada 2 jenis pajak ya. Yang pertama adalah PPN, yang kedua PPH. PPN itu yang kena adalah customer kita. Jadi harga invoice kita ditambahin PPN yang bayar customer. Oke. Kalau PPH kita yang bayar. PPH itu kan dari keuntungan ya. Dari keuntungan kita bayar PPH kan. Pajak penghasilan ya, PPH. Atas penghasilan kita bayar pajak. Gitu. Semangat teman tuh Pak Siu 2013. Ibu Orien. Pak, kalau CV nggak pakai MPWP gimana ya? Nggak mungkin Bu ya CV nggak ada MPWP. CV pasti punya MPWP. Kecuali CV itu baru dibikin tetapi belum bikin MPWP gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa, biarin aja. Tetapi kalau dia mau beroperasi ya tentu saja dia perlu bikin MPWP ke kantor pajak. Gitu Bu ya. Semangat teman tuh Bu Orin. Bapak Siu 2013. Maksud saya, kalau usaha dijual beli, di pembelian sudah dikenakan PPN. Apakah di bagian penjualan dikenakan PPN ya? Jawabannya iya Pak ya. Jawabannya iya, tetapi nanti bisa di-cross, bisa dikurangkan. Jadi kalau Bapak belinya PPN-nya itu 100, Bapak jualnya itu PPN-nya 120, Bapak cukup bayar 20-nya aja. Yaitu selisihnya ya. PK kurang PM ya. Pajak keluaran kurang pajak pembelian. Gitu Pak. Gitu dong. PPN kok bersifat mengurangi. Jadi Bapak hanya bayar PPN atas keuntungannya saja. Gitu Pak. Semangat teman tuh Pak Siu 2013. Bapak Y, sambung nutup MPWP tadi kok. Gimana Pak terpotong? Kalau nihil-nihil terus, nggak curiga mereka kok.
terserah dia mau curiga, Pak. Kan memang nihil kan? Jadi Bapak mau nutup NPWP, tetapi kan malas nutup nih. Kemudian Bapak lapor nihil kan? Apakah orang pajak curiga? Terserah dia mau curiga, ya suka-suka dia mau curiga, ya kan? Kalau dia curiga, kemudian dia datang, kita jelaskan apa adanya. Pak, CV kita sudah tutup, PT kita sudah tutup, atau toko saya sudah tutup, kasih tahu dia apa adanya. Gitu, Pak. Nggak ada masalah. Kita tidak perlu mengentertain ketakutan kita terhadap orang pajak. Nggak usah, nggak perlu ya. Terserah dia mau mikir apa, suka-suka dia. Gitu ya. Yang penting kita lapor jujur apa adanya. Gitu, Pak. Semangat teman tuh, Pak Y. Bapak WA1. Pak, kalau CV yang belum ada transaksi, apakah wajib kita lapor pajak? Jawaban saya wajib kalau ada NPWP. Gitu ya. Sebuah CV atau PT atau orang pribadi yang sudah punya NPWP, itu wajib lapor SPT tahunan setiap tahun. Oke? Walaupun isinya nihil, 000 semua, tidak apa-apa. Yang penting lapor, gitu Pak ya. Nah, jadi tetap dilapor Pak ya. Bukan berarti kalau nihil terus nggak usah lapor. Enggak, tetap dilapor SPT tahunan setiap tahun. Nah, semangat teman tuh Pak WA1. Bapak Chuan Huang, NPWP baru bolehkah lapor rumah yang sudah diperoleh tahun 90-an? Jawaban saya boleh Pak, langsung aja lapor 90-an. Yang penting Bapak bisa buktikan ya. Kalau Bapak bisa buktikan, kalau rumah itu dibeli sebelum 5 tahun yang lalu, sebelumnya ya, maka itu rumah tidak kena pajak lagi. Karena apa? Sudah kadaluarsa pemeriksaan. Sudah lewat tim pemeriksaan. Langsung laporkan sekarang dengan tahun perolehan 1990. Gitu Pak. Semoga teman-teman Pak Chuan Huang. Bapak Jeva, saya punya NPWP NE. Apakah wajib bayar pajak? Nggak perlu Pak. Yang namanya NPWP NE itu nggak usah lapor, nggak usah bayar. Nggak perlu. Gitu ya Pak. Tetapi, NE itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak punya penghasilan. Gitu Pak ya. NE itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak punya penghasilan. Kalau Bapak punya penghasilan, maka tidak bisa NE. Ya, nggak bisa NE. Bapak harus mengaktifkan NPWP kemudian bayar pajak. Kalau Bapak punya penghasilan ya. Nah, jadi NE itu hanya untuk orang-orang yang tidak punya penghasilan. Itu tidak usah bayar dan nggak usah lapor. Oke? Semangat teman tuh Pak Jeva. Lanjut. Bapak Y. Kalau nihil-nihil terus, nggak curiga mereka kok. Oh ya, tadi sudah ya. Ibu YH. Malam Pak Wan. Halo Bu YH. Jika tahun ini PPHOP terakhir 0,5%, lalu bikin CV perorangan non-PKP, apakah bisa 0,5% lagi? Jawabannya bisa Bu ya, 4 tahun ya. CV bisa 4 tahun. Oke. By the way, CV itu tidak ada yang perorangan ya. CV itu adalah badan. Ya, bukan CV perorangan, CV itu badan. Dia bisa pakai 0,5% selama 4 tahun lagi, seperti biasa. Oke. Semangat teman tuh Bu YH. Lanjut Bapak Jeva. Saya punya NPWP non-efektif, tetapi punya rumah dan mobil masih nyicil. Apakah harus lapor pajak? Jawabannya Bapak perlu lapor ya, karena Bapak sudah punya harta ini. Kalau Bapak punya harta, kan artinya punya penghasilan, ya kan? Kalau Bapak punya harta dan punya penghasilan, maka NPWP itu perlu diaktifkan. Tidak bisa NE terus ya. NE itu hanya untuk orang yang tidak punya penghasilan. Gitu ya. Jadi kalau punya penghasilan ya udah Bapak aktifkan NPWP-nya, Bapak lapor pajaknya, kemudian Bapak bayar pajaknya apabila memang perlu bayar pajak gitu Pak ya. Mesti dihitung lagi perlu atau nggak perlu bayar pajak. Gitu Pak. Semangat teman tuh Pak Jeva. Bapak Rapunzel, Shop Surabaya. Untuk Bapak M-Trix. Sepengetahuan saya, kalau ada harta atas nama pribadi, lebih baik NPWP tidak boleh ditutup. Oh iya, oke setuju Pak ya. Bapak lupa pasti kagak inget. Malam Pak, ya Pak, malam bagaimana? Ibu Noi, Ko Awan, live TikTok hari ini mau lihat ulangannya di mana kok? Ada besok siang Bu ya, kita akan terbit di YouTube saya, YouTube Pajak Smart ya. Kan ini kan saya rekam nih, ini saya rekam layarnya nih. Jadi besok siang di YouTube-nya Pajak Smart, Ibu tinggal subscribe aja, itu akan ada live-nya situ. Live IG, live TikTok ada di situ semua. Oke? Semangat teman-teman Bu Noi. Ibu Lucy, sambung masalah warisan. Jika anak pertama dikasih emas dan dijual masuk rekening bank, apakah masih dilapor tahunan? Jawabannya perlu Bu ya. Emasnya udah nggak usah. Jadi kalau emas sudah dijual ya sudah,
emas itu dihilangkan, tetapi rekening bertambah. Kan gitu, emasnya hilang, tetapi rekeningnya bertambah. Udah, gitu aja Pak, Bu. Kalau ada untung, maka untungnya ini masih bayar pajak ya. Karena untung dari jual emas adalah capital gain yang perlu dihitung pajaknya. Gitu Pak, Bu. Semangat teman tuh, Ibu Lucy. Thank you teman-teman yang kasih apa ini ya, kasih hadiah-hadiah. Thank you. Ibu Elinut, Pak, bagaimana tindakan pajak untuk anak muda sekarang di mana strategi bisnisnya untung tipis tidak sampai 10% dan pekerjaannya serabutan seperti bisnis online sudah lewat 7 tahun. Gimana pelaporan pajaknya? Jawabannya sama saja Bu ya, sama saja. Tinggal dihitung berapa omsetnya, kemudian bayar pajak 0,5%. Udah, gitu aja. Kalau dia untung 10%, dia bayar pajak 0,5%, itu kan cuman 5% dari keuntungan gitu. Jadi masih masuk akal kok Bu. Silakan dibayar aja pajaknya. Semangat teman tuh Bu Elinot. Bapak Jomjo Cimcik. Pak Awan, mau tanya, uang tunai di SPT itu dilaporkan tahun perolehan atau tahun sebelumnya ada sisa? Kalau uang tunai Pak ya, saya langsung tahun perolehan 2023 atau terbaru. Gitu ya. Yang sifatnya uang tunai, rekening, deposito, reksadana, saham, itu semua saya update menjadi 2023. Kalau saya ya. Gitu. Yang tidak diupdate yang mana? Kalau rumah, tanah, itu tidak saya update. Saya tulis tahun pembeliannya saya tulis. Nggak saya ubah-ubah. Kalau motor, mobil juga sama. Saya tulis tahun pembeliannya, nggak diubah-ubah. Tetapi yang sifatnya cair, yang sifatnya berubah-ubah tiap hari atau tiap berapa bulan sekali berubah-ubah terus, maka itu saya lapor tahun terbaru. Perolehannya saya tulis tahun terbaru. Kalau saya gitu Pak. Semangat teman tuh Pak Jomjo Cimcik. Kemudian Bapak Bayu Sulistyo. Malam Pak Bayu. Berapa tarif pajak tax treaty antara Cina, Indo, jasa manajemen? Waduh, saya nggak yakin Pak. Saya nggak gitu ahli mengenai tax treaty, Pak. Coba dicek aja, Pak, ke tax treaty-nya ya. Langsung cek aja ke tax treaty antara Cina Indonesia. Kemungkinannya 0% sih, kemungkinannya biasanya ya. Tapi coba cek lagi, Pak. Takutnya saya salah. Lihat aja nanti di artikel-artikelnya. Takutnya saya salah, Pak. Mohon maaf. Thank you, Pak Bayu. Semoga terbantu. Ibu J. Pak, bagaimana cara lapor SPT CV? Apakah harus lapor keuangan? Jawabannya wajib lapor keuangan, Bu ya. Jadi yang pertama, Ibu mesti rapikan akuntansi dengan membuat laporan keuangan ya. Ada neraca, laba rugi, buku besar. 3 ini wajib ya. Neraca, laba rugi, buku besar, 3 ini wajib. Oke? 3 ini akan diinput atau diterjemahkan menjadi laporan pajak di dalam SPT tahunan ya. Di formulir 1771. Gitu, Bu. Coba Ibu download dulu formulirnya. Nanti Ibu paham kok maksudnya. Oke. Di YouTube ada banyak, Bu. Di YouTube ada banyak saya tata cara untuk lapor SPT tahunan. Gitu ya. Nah, semangat teman tuh Bu J. Ibu Tari Tambunan. Kok Awan, solusi agar tetap dianggap investasi tetapi lupa lapor realisasi investasi dividen. Oke. Jadi gini, Bu. Yang sudah berlalu lupakan. Oke, kita move on. Sekarang kan masih bulan Maret nih. Nah, Ibu laporkanlah realisasi investasi untuk tahun yang terbaru 2023, 22, 21 dilaporkan sekarang. Oke. Sampai hari ini belum pernah ada yang kena masalah mengenai laporan investasi dividen. Gitu, Bu ya. Jadi yang sudah berlalu itu sudah lewat, sudah nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, mulai sekarang kita lapor rutin. Mudah-mudahan 3 tahun berlalu tanpa kena pemeriksaan. Gitu, Bu ya. Tetapi kalau kena pemeriksaan, kemudian orang pajak yang maksain bayar 10%, ya sudahlah kita bayar 10%. Nggak seberapa lah ya. Semangat teman tuh, Bu Tari Tambunan. Terpotong. Tadi Bu Tari. Terpotong, kelewat. Sebentar ya, saya cari lagi. Tadi Bapak Ibu Tari. Bu Tari tadi, mana dia? Oh, di sini ya. Oke. Lanjut, Bapak Rapunzel Shop Surabaya. Perbedaan PT sama PTP apa kok? Oke. Bapak coba cek di YouTube nanti ya. Ada banyak sekali perbedaannya. Yang paling gampang adalah PT itu didirikan oleh 2 orang. PTP 1 orang. Oke. PT itu minimal 2 orang ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 10 dan sebagainya. Pokoknya PT itu banyak orang. Kalau PTP hanya 1 orang. Oke. Kalau PT biasa itu
butuh akte notaris pendirian PT. Kalau PTP tidak perlu akte pendirian notaris. Udah, gitu doang. Yang lain masih banyak perbedaannya, tetapi pada dasarnya sama aja, Pak. Pada dasarnya ini adalah badan usaha yang punya kedudukan hukum yang sama. Gitu, Pak. Oke? Jadi kalau orang tanya, mending gue bikin PT atau PTP? Jawaban gue selalu PTP aja. Kalau masih usaha kecil, masih punya omset di bawah 15M gitu ya, bikinlah PTP, paling enak. Gitu. Semoga terbantu Pak Rapunzel Shop Surabaya. Bapak M-Trix untuk Ibu Lucy, masuk Bu. Oke, siap. Bapak Paisa, kan 02 menang, UMKM gratis. Mana ada UMKM gratis? Nggak ada Bu, nggak ada. Nggak ada presiden yang bilang UMKM gratis. Semoga terbantu Pak Paisa. Ibu Elsa Marsaulina, kalau CV udah PKP, tapi masih di bawah 4,5M, gimana kok? Tidak masalah Bu ya, dia tetap bisa pakai 0,5% selama 4 tahun ya. Tetap bisa 0,5%, nggak ada masalah. Semoga teman-teman Bu Elsa. Bapak M-Trix untuk Berlin, aman mindah aja, transaksi di sana, ntar juga dianggap margin di sana sudah final. Oke, itu yang mengenai tadi kripto ya. Oke, thank you Pak M-Trix. Kemudian Bapak M-Trix, TF ke wallet. Ini nih, saya nggak gitu ngerti nih ngomongin wallet nih. Oke, thank you Pak M-Trix. Bapak Jo Chan 0512. Kalau ada PP2DK dan laporan penelitian 2020 dari kantor pajak UMKM 0,5% gimana? Pajak bayar sudah SS. Nggak ada masalah sih Pak ya, nggak ada masalah Pak ya. Yang penting tidak diketahui atau ditemukan omset lebih dari 4,8M. Kalau omset ditemukan lebih dari 4,8M cilaka, maka dia menjadi PKP. Gitu, menjadi PKP tahun berikutnya dia sudah tidak bisa pakai 0,5%. Gitu, Pak. Sepanjang omsetnya masih di bawah 4,8M masih aman, oke. Semoga teman-teman Pak Jo Chan. Bapak Sun, mau tanya, kalau LB di orang pribadi tahun lalu gimana cara PBK-nya? Oke, ini SPT tahunan Pak ya. Nah, kalau SPT tahunan tidak ada namanya PBK. Yang ada adalah restitusi ya, dikembalikan uangnya. Oke. Jadi kalau LB ya sudah, kan sudah terlanjur nih ya. Kalau sudah terlanjur, Bapak tinggal ini sudah atau belum terlanjur ya? Sepertinya belum ya. Kalau ini mengenai 2023 yang Bapak belum lapor, maka LB ini tidak perlu di PBK, Bapak hanguskan dengan cara Bapak menambah penghasilan. Oke, Bapak menambah penghasilan lain-lain sampai dia tidak LB. Udah, itu aja Pak. Ya, tambahin penghasilan lain-lain sampai dia tidak LB. Mungkin ada kurang bayar 1.000, 2.000, ya udah Bapak bayar selesai. Gitu. Kalau LB Bapak paksakan, maka tidak bisa PBK ya. LB itu harus direstitusi alias dikembalikan oleh negara. Itu akan terjadi pemeriksaan. Gitu Pak. Kalau pemeriksaan nanti kita cari gara-gara, gitu Pak ya. Jadi hanguskan saja dengan cara dinaikkan penghasilan lain-lainnya, kemudian dibuang, gitu aja. Semoga teman tuh Pak Sun. Ibu Melani 153, Pak Awan, thanks. SPT 2024, omset UMKM masih bisa insentif UMKM? Jawabannya bisa Bu ya, ini tahun terakhir ya. 2024 adalah tahun terakhir buat teman-teman yang masih mau pakai UMKM. Tahun 2025 sudah nggak bisa. Kita tunggu presiden baru deh. Kita tunggu Pak Prabowo ya, bagaimana arahannya. Semoga terbantu Bu Melani. Bapak M-Trix, untuk Bapak Rapunzel Shop Surabaya, PT 3 tahun, PTP 4 tahun. Yes, betul. Thank you Pak M-Trix, luar biasa. Ibu Utami 19660. Pak, untuk 2025, UMKM, apakah berlaku penjualan di bawah 500 juta bebas PPh final? Jawabannya itu masih berlaku kalau orang ini masih pakai PPh final. Gitu Bu ya. Tetapi orang-orang yang sudah melewati 7 tahun, maka dia juga otomatis tidak bisa lagi menggunakan metode ini. Gitu. Kalau orang masih pakai PPh final, maka dia masih menggunakan fasilitas ini. Yang 500 juta tidak kena pajak. Tetapi kalau orang sudah tidak menggunakan PPh final, alias dia berganti ke PPh umum, maka dia sudah tidak lagi mengenal ini. Dia akan kembali ke metode PTKP biasa, yang PTKP 54 juta, yang gitu-gitu. Oke? Semangat teman-teman Bu Utami. Bapak don't judge book by its cover. Wih, mantap. Bang, ajarin bikin laporan SPT badan tahunan. Waduh, itu agak susah Pak. Bapak coba cek di YouTube, ada banyak Pak. Di YouTube tuh ada Pak Hendra, Pak Faris Justian, dan teman-teman semua. Ada banyak
video-video tentang tata cara lapor SPT tahunan badan. Bisa kok, banyak kok. Coba cek sana Pak ya. Semangat teman tuh Pak, judge by the book. Rakis, Pak Rakis, kalau selama ini udah tertib bayar norma, kalau belum pernah cetak NPPN, apakah masih harus? Jawabannya harus Pak ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak masuk ke DJP online, Bapak pilih menu KSWP. Oke, DJP online, pilih menu layanan, kemudian menu KSWP. Nah, di situ cetaklah surat NPPN Pak ya. Wajib dicetak setiap awal tahun untuk tahun tersebut. Gitu Pak. Yang sudah berlalu bagaimana? Lupakan aja yang sudah berlalu Pak. Biarin yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Gitu Pak. Buat kedepannya, Bapak perlu cetak NPPN setiap awal tahun. Oke? Semangat teman tuh Pak Rakis. Bapak M-Trix, untuk Ibu Elsa mau Salina, bisa pakai 0,5%? Oke, siap. Thank you Pak M-Trix. Bapak Rakis, melanggarkah kalau belum cetak tapi udah bayar tertib? Jawabannya melanggar, tetapi lupakan Pak, sudah lewat, biarin aja. Sekarang kita move on ke depannya. Bapak harus tertib dari sekarang, cetaklah NPPN setiap awal tahun. Oke? Semangat teman-teman Pak Rakis. Bapak belajar bersama. Pak, kalau kerja di pabrik tapi nggak dibikinin NPWP sama pabrik, tempatku kerja. Terus, nggak ada masalah Bu ya, nggak ada masalah Ibu belajar bersama. Bikin NPWP itu bukan kewajiban pabrik ya, tetapi kewajiban kita sebagai orang yang punya KTP ya. Kita yang punya kewajiban bikin NPWP. Kalau Ibu merasa tidak perlu bikin NPWP, mungkin gara-gara gajinya kecil atau memang belum ada keperluan, ya nggak usah bikin Bu, biarin aja gitu ya. Suatu hari kalau sudah mau punya harta, mau beli motor, mobil, atau properti, barulah bikin NPWP, boleh gitu Bu ya. Tidak wajib sekarang kok. Oke. Semua teman tuh Bu belajar bersama. Ibu Nanazem, kok kalau sebagai hutang, tapi kita transfer berkali-kali, itu lapornya tetap sebagai hutang ya kok, tapi nggak ada resi nggak apa kok? Jawabannya iya Bu, sebagai hutang, walaupun nggak ada resi, kan ada bukti transfer kan ya? Bukti transfer masih disimpan Bu. Bukti transfer masih disimpan, ada dua fungsi. Fungsi pertama adalah ketika nanti orang pajak panggil kita punya bukti. Oh, saya kasih dia hutang, ini bukti transfer. Yang kedua, ketika Ibu mau nagih hutang, kan butuh nih bukti transfer. Bercanda ya. Kalau dia kabur, kan Ibu kasih dia bukti nih. Lu kemarin gue transfer nih, mesti ada bukti transfernya gitu Bu. Bercanda Bu ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman kita menyimpan bukti-bukti atas apa yang kita lakukan gitulah ya, supaya ada bukti aja. Thank you Bu Nada, semoga terbantu. Bapak M-Trix, buat Bapak Sun, nambah di penghasilan lain-lain. Oke, siap betul. Bapak Bordia Official, kartu keluar, kakak kalau NPWP, status NE, apakah tetap lapor SPT? Nggak perlu ya, orang-orang yang NE tidak perlu lapor SPT. Oke? Tetapi ingat, NE itu hanya untuk orang-orang yang tidak punya penghasilan. NE itu tidak bisa kalau lu punya penghasilan. Kalau lu punya penghasilan, apalagi perlu bayar pajak, maka NE itu perlu diaktifkan. Kemudian dibayar pajaknya, kemudian lapor pajaknya. Gitu Pak, supaya lebih tertib ya. Oke? Teman-teman tuh Pak Bordia Official. Bapak M-Trix buat Ibu Utami untuk orang pribadi. Oke, teman-teman mohon maaf nih ya, sudah lewatin jam 9 nih ya. Mohon maaf ya, sudah lewatin 1 jam nih, sudah mau lewat. Bahkan TikToknya udah kasih warning ya. Gua akan tampung dulu ya. Tampung dulu, mohon maaf ya. Sebentar. Oke. Ini ada warning dari TikToknya, 1 jam. Oke. Gue akan tampung dulu teman-teman. Mohon maaf yang belum terjawab, kita tampung dulu. Akan gue jawab di video YouTube ya. Nanti di video YouTube di lain kesempatan akan gue jawab untuk teman-teman yang belum terjawab ya. Silakan subscribe YouTube-nya Pajak Smart. Oke. Saya catat dulu ya. Ada Bapak Y, kemudian Bapak YH, kemudian Ibu Elsa Marsaulina, Bapak Rianto, Bapak M-Trix, kemudian Ibu Queen Mary. Oke. Kemudian Bapak M-Trix, kemudian Bapak Don't Judge Book by its Cover, Bapak Mochi, kemudian Ibu Kim. Oke. Kemudian ada Bapak Nani Hajime, Bapak M-Trix, Bapak GFT YFR. Oke. Kemudian Bapak M-Trix, Bapak Berdatu. Oke. Kemudian Bapak Ferry Hearts, Bapak Harry Ko, Bapak Kohari, Bapak Skipper. Nah, kemudian ada Ibu Queen Mary, ada Ibu Elsa Marsaulina, ada Bapak Kim, ada Bapak M-Trix. Oke, kemudian Bapak M-Trix,
ada Bapak Doraemon nih, kemudian Bapak Mtrix, Bapak Skipper. Oke. Mohon maaf teman-teman yang belum terjawab ya. Ibu Nadazem, Bapak GFTYFR, Bapak Super Delusi, kemudian Bapak LX12, kemudian Bapak Mtrix. Oke. Kemudian Bapak Doraemon, Bapak Mtrix, Bapak Azar, Bapak E Tumorang, Bapak Mtrix. Oke. Ibu Elsa Marsaulina, Bapak LX12, Bapak Rakis, Bapak Mtrix. Bapak Azar, Bapak Elinot, Bapak Mtrix, Bapak Siu, terpotong tadi Bapak Siu. Mana dia? Bapak Siu 2013, Bapak 5W4N. Namanya keren-keren nih, Bapak Mtrix, Bapak CN, kemudian Bapak Nadazem, kemudian Bapak Jokan Thanksko, Bapak Doraemon, Bapak CN, Bapak Ibu Kaitlin, Bapak Mtrix, kemudian Bapak Nadazem, Ibu Nadazem, Bapak Sun, Ibu Elsa, Bapak Doraemon, Ibu Elisa Jap, Bapak Mtrix, Bapak Doraemon, Ibu Elsa, Bapak Mtrix. Oke, teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di live IG ya. Live TikTok ya. Kali ini paling ramai hari ini ya, teman-teman. Thank you semuanya. Kita akan jumpa lagi di hari Selasa depan ya, jam 8 malam, TikTok, atau di Senin di live Instagram Pajak Smart. Video ini akan tersedia di YouTube-nya kita, YouTube-nya Pajak Smart besok, dan yang belum terjawab akan kita jawab di video terpisah ya di YouTube. Oke? Terima kasih teman-teman semua ya, makasih semua, makasih, sampai jumpa lagi. Thank you semuanya. Mari.